Yang sudah Bapak Ibu sudah oke. Selamat siang. Yang saya hormati, Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh MC. Yang kami hormati Bapak Kepala Suku Pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, SMP Negeri Pondok, dan yang kami cintai siswi SMP Negeri Pondok. Pada saat ini saya ingin membagikan sedikit ilmu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini sebagai salah satu syarat aksinya kami di modul 1.4. Jadi penerapan budaya positif, kemudian ini adalah hal-hal yang kita bicarakan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu adalah paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, posisi kontrol guru, kemudian restitusi dan keyakinan kelas. Yang pertama, paradigma baru. Yang dimaksudkan paradigma baru di sini, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu murid sesuai dengan kebutuhan mereka, di antaranya kesiapan belajar siswa, minat belajar dengan profil belajar siswa. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai. Baik, ini ada beberapa pertanyaan tentang disiplin positif ini. Yang pertama, kita lihat kembali diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ini dalam hal ini karena takut ditegur oleh pimpinan atau oleh guru, sehingga kita harus taat aturan. Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, atau mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Kadang kita berbuat itu untuk mendapatkan hadiah. Baik, Bapak Ibu Guru, menurut Bapak Pendidikan kita ada Nusantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Sesungguhnya itu disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, ada jika kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, maka pihak lain yang mendisiplinkan kita. Pihak lain di sini dalam hal ini kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa, atau pimpinan kita untuk mendisiplinkan kita guru. Dan di sini peran pemimpin menurut Bapak Pendidikan kita. Karena itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, dan bukan karena dipaksa untuk menjalankan tugas. Ya. Menurut Diane, kata disiplin artinya belajar, juga berasal dari kata yang sama, disiplin atau murid pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti. Ya. Kalau kita guru ini, kenapa saya harus jadi guru? Kita harus menyadari itu. Karena disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dari ini nilai-nilai kebajikan, ini ada profil Pancasila ini, seperti yang kita sudah belajar selama ini. Untuk muridnya toleransi, rasa hormat, integrasi mandiri dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kemasan. Ya, semuanya itu adalah untuk mendukung kita bisa bertahan hidup. Kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup ini, kebutuhan fisiologis. Di sini ada kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, juga psikologis, yaitu untuk rasa aman. Kemudian kasih sayang, ini rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan ini itu bersifat psikologis, artinya kita membutuhkan kasih sayang dari teman atau diterima oleh teman-teman kita, baik siswa maupun guru. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini menjadi hal yang baik, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi kalau kita punya prestasi, maka kita pasti membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kemudian kebebasan, bebas, kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kalau kita jumpai anak-anak kelas dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Sehingga anak-anak ada yang banyak bergerak, banyak mencoba-coba sesuatu, termasuk anak kita di rumah.
Dan ini namanya kebutuhan akan kebebasan dari anak. Yang berikut kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi ini semua adalah bentuk atau jenis-jenis kebutuhan seorang manusia. Jadi ini 5 ini saja kebutuhan kita ini sebagai manusia. Kemudian motivasi perilaku. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, sehingga harus datang ke tujuan sekolahnya atau gurunya supaya tidak mendapat teguran dari pimpinan atau dari guru, maka dia akan mendapat peraturan yang ada. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang sering dipakai oleh guru. Ketika ada siswa yang jawabannya bagus, ya kita berikan tepuk tangan. Atau ini kau punya dia. Ternyata itu tidak bagus juga. Karena ketika gurunya tidak memberi hadiah, maka dia semangat belajarnya akan turun. Maka tidak diperkenankan kita memberi sesuatu ketika siswa melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi bagaimana kita mendorong dia supaya bisa berperilaku itu dan dia menyadari bahwa ini adalah kebutuhan saya, bukan karena dihargai atau diberi hadiah. Bahwa pendidikan itu adalah kebutuhannya dia, bukan karena kita kasih hadiah dia, tidak. Maka yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini yang diharapkan di dunia pendidikan saat ini. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, mari. Nah, silakan duduk ya. Baik, tadi itu saya ke kelas ya, dan saya melihat ada 2 orang temanmu yang sedang bersekolah. Tadi saya tanya, cuma kamu dua yang piket kan? Katanya kamu satu ya? Iya. Tadi kan saya lihat kamu di warung tuh. Nah, misalnya di anggaran piket kamu tuh, teman kamu tidak ada. Kira-kira kamu merasa bagaimana ya? Saya merasa kesal. Kesal tuh? Iya. Baik, tentunya mereka juga pasti merasa begitu tuh. Baik sudah. Begini. Memang berbuat keliru atau salah itu hal yang wajar sih, karena manusia ini tidak ada yang sempurna sih. Jadi kalau Bapak boleh tahu, kenapa sih kamu tidak menjalankan piket hari ini? Karena saya merasa bosan dengan piket saya yang tidak selesai. Oh, piket yang tidak selesai. Iya. Tapi kan kalau kerja hari itu kan langsung selesai, kan tidak lama kan? Iya Pak, masalahnya Pak, minggu ini saya piket, minggu depan lagi saya. Oh, karena setiap minggu maka kamu bosan ya? Iya Pak. Baik sih. Kira-kira menurut kamu perbuatan kamu itu melanggar keyakinan kelas atau tidak ya? Melanggar Pak. Melanggar? Iya Pak. Iya. Itu melanggar keyakinan kelas apa ya? Bekerja Pak. Bekerja. Baik. Berarti kamu tahu kalau itu melanggar ya? Iya Pak. Iya. Kira-kira menurut kamu kan? Yang tidak melanggar keyakinan kelas. Ya, kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana supaya persoalan kamu atau hubungan kamu dengan teman dekat kamu itu baik kembali? Saya akan menghindari rasa bosan itu dan meminta maaf pada teman serta melakukan piket saya Pak. Iya. Itu pertama tadi minta maaf ke teman-temannya ya. Yang kedua menjalankan tiketnya ya. Lebih baik dari Bapak Anda lihat saja ke depan ya. Nanti perkembangannya saya akan lihat. Semoga kalian bisa menjalankan tiket ini dengan baik ya. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak. Nanti kalau ada sesuatu saya ke sini. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, mari. Ya. Nah, silakan dulu. Baik, Saskia. Saya panggil kamu ke sini. Tadi saya jalan-jalan di luar waktu istirahat. Saya melihat teman kamu si Amira ya, sedang menangis. Lalu saya tanya, kenapa kamu menangis? Katanya kamu ya bikin dia menangis. Iya Pak. Apa sih masalahnya tadi? Karena saya lebih bagus nilai daripada Amira Pak. Daripada Amira. Emang kamu nilai berapa? 90 Pak. Dia? 60 Pak. Nah, terus kamu nilai dia dulu?
Iya, Pak. Oh, iya. Itu saya masalahnya. Iya, Pak. Baik, begini Saskia. Perbuatan salah atau keliru itu wajar sebagai manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Kalau Bapak boleh tahu, mengapa sih kamu mengajak dia? Karena saya yang lebih bagus nilainya, Pak. Lebih bagus, terus makanya mengajak. Iya, Pak. Begitu. Iya, Pak. Misalnya Pak, si Amira yang nilainya lebih bagus dan kamu lebih rendah dari si Amira. Kira-kira kalau Amira mengajak kamu, Sedih, Pak. sedih. Iya, Pak. Terus kesel juga. Kesel juga, Pak. Baik. Nah, menurut kamu perbuatan yang kamu buat itu sesuai dengan keyakinan kelas atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak. Iya, Pak. Kira-kira keyakinan kelas nomor berapa? Nomor 3, Pak. Tentang apa ini? Saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Kita mengerti ya. Iya, Pak. Ya baik sudah. Supaya hubungan kamu dengan si Amira atau juga teman-teman yang lain baik kembali toh. Iya, Pak. Kira-kira bagaimana sih solusinya menurut kamu? Meminta maaf kepada Amira, Pak. Minta maaf kepada Amira terus? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi kesalahan tadi, Pak. Tidak mengulang lagi. Iya, Pak. Oke baik, terima kasih Saskia ya. Nanti Bapak akan pantau dan mungkin akan ada teman-teman ke depan ya. Semoga itu tidak terulang lagi ya sesuai dengan solusi yang kami buat ya. Baik ya, terima kasih banyak. Selamat belajar ya. Terima kasih. Oke.